Assalamualaikum anak-anak. Halo, akhirnya kita bertemu ya. Nah, bertemu sama saya Bu Leli Resti. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua dalam bab sistem peredaran darah. Di sini untuk pertemuan yang kedua kali ini Bu Leli akan membahas tentang jantung dan pembuluh darah. Jadi agar kalian lebih paham, kalian bisa membuka buku paket IPA kalian yang di semester 1 dulu ya. Nah, sambil kalian mendengarkan penjelasan Bu Leli, saya harap kalian juga bisa mencatat hal-hal pentingnya. Nah, sebelum kalian masuk ke pembelajaran ya, jangan lupa agar kalian menyiapkan alat tulis kalian, kemudian kalian berdoa sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Dan saya harap selama mengikuti pembelajaran hari ini kalian selalu semangat dan selalu bahagia. Oke, berdoa bisa kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya masuk ke materi, perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran dan indikator materi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran ada 5. Menjelaskan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi dan vena, menjelaskan keterkaitan antara hasil pengukuran darah dengan kondisi pembuluh darah, menjelaskan proses peredaran darah pada manusia, menyebutkan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Itu yang akan kita pelajari. Untuk indikatornya bisa kalian baca sendiri ya. Sambil kalian membaca, sambil kalian menyiapkan alat tulis kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Saya akan membahas tentang organ jantung. Jantung merupakan organ yang berperan sebagai pemompa darah. Dan jantung merupakan salah satu organ vital yang sangat penting bagi manusia. Bayangkan kita hanya mempunyai satu jantung. Jika jantung kita rusak, maka otomatis kita juga akan meninggal ya. Oke, dari jantung itu terdiri dari 4 bagian atau terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri, serambi atau atrium kanan, dan bilik atau ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Atrium jantung itu terletak pada bagian atas. Kalian bisa lihat di gambar yang Bu Leli tampilkan. Sedangkan bilik atau ventrikel itu terletak di bagian bawah. Oke? Paham ya? Untuk darah itu pertama kali masuk melalui ke atrium kanan, sehingga darah dalam atrium kanan ini mengandung karbon dioksida. Berarti setelah itu ya darah akan kemana? Melewati katup tricuspidalis menuju ventrikel kanan. Darah yang ada di ventrikel kanan ini dipompa oleh ventrikel kanan melewati arteri pulmonalis. Nah, di sini terjadi pengikatan oksigen. Ya, untuk kalian lebih paham lagi bisa kalian baca di buku paket IPA. Nah, di sini saya memberikan sedikit informasi bahwa bagaimana sih Tuhan itu merancang jantung dapat bekerja secara otomatis. Nah, di sini bisa kalian baca infonya apa saja dan kalian catat di buku tulis kalian. Coba bersyukur ya kalian dikasih jantung yang sehat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pembuluh darah.
Pembuluh darah di sini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri, pembuluh balik atau yang disebut dengan vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung dan berisi gas karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Sedangkan jika ujung-ujung vena dan arteri ini kan bercabang-cabang, kemudian dia menjadi pembuluh-pembuluh kecil. Nah, pembuluh-pembuluh kecil itulah yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler itu terjadi pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Oke, paham ya sampai sini? Nah, di sini saya juga sudah menampilkan ya perbedaan antara pembuluh arteri, vena, dan juga ada di situ kapiler. Oke, jadi untuk yang di sebelah kiri kalian arteri, di sebelah kanan adalah vena, dan yang di bawah sendiri adalah pembuluh kapiler. Kalian perhatikan di tengah-tengah itu ada pembuluh kapiler. Coba kalian perhatikan ya. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan tabel perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Jika dilihat dari sifatnya, dari dinding, arteri itu tebal dan elastis. Kalau vena itu tipis dan kurang elastis, kalau kapiler tipis dan permeabel. Kalau dari arah aliran meninggalkan jantung untuk arteri, vena menuju jantung, kapiler berawal dari arteriol. Tekanan, darah, letak, dan krep kalian bisa baca, kemudian kalian post video ini dan kalian catat di buku catatan IPA kalian, karena di buku paket tidak ada yang tidak ada. Makanya saya berikan tabel ini kepada kalian. Nah, sekarang kita masuk ke peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia itu termasuk peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Nah, setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga bisa juga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu ke serambi kiri. Nah, untuk lebih tepatnya nanti ada di gambar selanjutnya. Kalian perhatikan di nomor 1 sampai nomor 5 nanti ada poin-poinnya di situ. Kemudian untuk peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung, yaitu bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Nanti juga ada di poin 6 sampai poin 10. Nah, ini di sini yang saya maksudkan. Peredaran darah kecil itu bagaimana sih, Bu? Peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan. Darah dipompa oleh ventrikel kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru ini mengalir melalui vena pulmonalis menuju atrium kiri, sehingga darah dalam atrium kiri banyak mengandung oksigen. Nah, nanti itu seterusnya ya. Kemudian di sini saya akan membahas peredaran darah besar, bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh ya. Jadi awalnya dari bilik kiri dipompa melalui aorta, diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti dari seluruh tubuh jika sudah selesai diedarkan, maka dia akan kembali lagi ke jantung. Nah, di sini saya harap kalian mencatat apa yang sudah saya catatkan ini dengan lengkap ya di buku catatan IPA kalian. Oke, paham ya untuk peredaran darah manusia. Nah, sekarang saya masuk ke frekuensi denyut jantung. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu ada 5. Yang pertama ada jenis kelamin, ada aktivitas tubuh, ada suhu tubuh, ada umur, dan ada komposisi ion. Jenis kelamin itu pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki.
ya. Kemudian untuk aktivitas tubuh, aktivitas yang lebih banyak memerlukan sumber energi daripada yang tidak melakukan aktivitas, itu biasanya jantung harus memompa lebih cepat. Ya, kalau suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi jantung akan semakin cepat. Kalau umur, dari segi umur, semakin bertambah umur seseorang, maka frekuensi denyut jantung juga semakin rendah. Dan juga ada komposisi ion, di sini harus seimbang, harus lengkap. Jika ada kekurangan sedikit, maka juga akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa back kembali ke video saya yang sebelumnya itu, yang saya jelaskan tadi. Kalian pause dan kalian perhatikan baik-baik. Ya, terima kasih sudah menyimak pembelajaran saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugas kalian. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan, silakan kalian bisa menghubungi guru mapel IPA kalian atau bisa langsung japri ke saya ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.